Saya mulai dengan materi tentang gerak ya. Di sini eh, pertama-tama adalah konsep dan jenis gerak, di mana gerak itu ada gerak lurus. Nah, kemudian gerak lurus ini dibagi lagi menjadi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ya, yang pertama dulu kita bahas mengenai gerak lurus. Dan gerak lurus beraturan. Ya. Kita tahu bahwa ada gerak atau laju. Nah, gerak atau laju ini adalah besaran skala. Kemudian ada lagi istilahnya kecepatan. Kecepatan ini adalah besaran vektor. Jadi besaran vektor adalah kecepatan. Sedangkan gerak itu adalah besaran skalar. Gerak yang dimaksud di sini itu adalah laju. Besaran skala. Karena hanya mempunyai besaran saja. Ya. Untuk laju suatu benda itu sama dengan jarak total yang ditempuh dengan waktu yang diperlukan. Kemudian kecepatan. Kecepatan itu adalah besaran vektor. Ya. Besaran vektor. Kita ketahui bahwa vektor itu di samping mempunyai besar juga mempunyai arah. Ya. Kenapa mempunyai arah itu kecepatan itu? Karena itu kecepatan itu berhubungan dengan perpindahan benda ya. Benda berpindah dari suatu tempat tertentu ke tempat yang lain. Disebut perpindahan. Jadi kalau perpindahan itu dibagi dengan waktu, itu sama dengan kecepatan. Ya. Jadi kecepatan itu adalah besaran vektor ya. Jadi kecepatan sama dengan perpindahan benda dibagi dengan waktu yang diperlukan benda untuk berpindah dari suatu tempat tertentu ke tempat yang lain. Ya. Ini mengenai gerak lurus beraturan. Kemudian percepatan. Percepatan ini merupakan besaran vektor juga di sini. Dikatakan percepatan karena benda perpindahannya atau gerakannya itu dipercepat. Dipercepat artinya dia mempunyai kecepatan awal sekian, kemudian kecepatan akhir sekian. Ya. Selama waktu tertentu. Itu namanya percepatan. Kalau misalkan perlambatan, nah ini ada lagi. Lawan dari percepatan itu disebut dengan perlambatan. Ya. Itu artinya diperlambat. Jadi kecepatan awalnya lebih besar daripada kecepatan akhirnya. Kebalikan dari percepatan. Ini merupakan besaran vektor juga. Ya. Karena berhubungan dengan arahnya. Nah, untuk rumusannya, percepatan itu sama dengan perubahan vektor kecepatan dibagi dengan waktu yang diperlukan. Nah, di sini Vf dikurangi V0 dibagi dengan T. T ini adalah waktu tempuh benda selama dia mengalami percepatan. Sedangkan Vf, kecepatan akhir, V0
Itu kecepatan awal. Ini simbolnya ini seperti ini. Ya. Kemudian gerak lurus berubah beraturan. Kalau tadi gerak lurus beraturan, sekarang gerak lurus berubah beraturan. Jadi sama juga. Ada yang dipercepat beraturan, kemudian ada yang diperlambat beraturan. Nah, ini tergantung pada nilai A-nya ya. Apabila A-nya positif, itu dipercepat. Jika nilai A-nya negatif, itu diperlambat. Ya. Untuk menggambarkan suatu gerak lurus berubah beraturan, ini bisa digambarkan seperti pada grafik seperti ini. Ya. Grafik yang diarsir ini menggambarkan jarak tempuh total yang dilakukan oleh suatu benda. Ini ada grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Ya. Untuk jarak totalnya ini merupakan luas dari segi 4 ini segi 4 ini. Kemudian ditambah dengan segitiga ini. Jadi luas segi 4 ditambah dengan luas segitiga ini merupakan jarak total dari benda tersebut. Ya. Untuk luas segi 4, ini X1, V0 kali dengan T waktunya ya. Kemudian untuk luas segitiga, X2 setengah dikali V dikurangi V0 dikali dengan T aksen, T1. Maka jarak tempuh total di sini X sama dengan X1 ditambah dengan X2. X1 sama dengan V0 kali T, ini luas segi 4 ini. Kemudian X2 itu luas segitiga. Setengah AT kuadrat ini. Ya. Jarak ini kan X2. Setengah kali A kali T ya. Ini V aksen min V0 kan AT. AT, kemudian dikali T lagi menjadi setengah AT kuadrat. Jadi X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Itu. Ini gambaran untuk gerak lurus berubah beraturan. Ya. Nah, dari persamaan-persamaan yang ada itu tadi, maka kita bisa mendapatkan 4 persamaan yang paling sering yang digunakan untuk menyelesaikan gerak ya. Ya. Jadi seperti ini. Jadi ini rumus untuk gerak lurus berubah beraturan di sini. Nah, ini kan ada A-nya di sini. Ini percepatan. Kalau ini yang kedua ini kecepatan rata-rata ya. Sama dengan V0 ditambah V per 2. Kemudian ini jarak tempuh total. X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Kemudian ini V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dalam kurung X
min X0. Jadi yang keempat ini merupakan kombinasi dari eh, rumus-rumus pada nomor 1, 2, dan 3 ini. Ya. V ini adalah kecepatan akhir. Kemudian V0 itu adalah kecepatan awal. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai gerak lurus berubah beraturan, GLBB ya. Nah, ada lagi gerak yang lain. Nah, ini adalah gerak vertikal ya. Kalau yang tadi itu adalah gerak horizontal. Jadi geraknya mendatar. Kalau ini adalah gerak vertikal. Untuk gerak vertikal itu ada istilah lagi yang namanya gerak jatuh bebas. Ya. Gerak jatuh bebas itu artinya gerak suatu benda dari atas ke bawah tanpa kecepatan awal 0 ya. Atau V0 sama dengan 0. Itu gerak jatuh bebas. Kemudian kalau gerakannya dari bawah ke atas, itu gerak vertikal ke atas namanya. Meskipun kecepatan awalnya itu sama dengan 0, V0. Ya. Ya, tapi kalau gerak vertikal ke atas, itu biasanya V0 tidak sama dengan 0. Jadi mempunyai kecepatan awal, V0-nya itu. Nah, dari situ kita bisa membandingkan atau membedakan antara gerak lurus berubah beraturan dengan gerak jatuh bebas. Seperti pada tabel di sini, ya. Tabel ini membandingkan antara gerak lurus berubah beraturan dengan gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Ya. Ini V sama dengan GT. Ya. Ini biasanya ini adalah rumus untuk gerak jatuh bebas. V sama dengan G kali T. Karena V0-nya itu sama dengan 0. Ya. Sedangkan percepatannya itu adalah percepatan gravitasi bumi, ya, G. Ya. Kalau ini kan bukan, ini percepatan benda langsung. V sama dengan V0 plus A kali T. Ini dipercepat ini. Kemudian kalau diperlambat, ini adalah gerak vertikal ke atas. V sama dengan V0 min GT. Jadi percepatannya diperlambat, sehingga G-nya itu kurang dari 0 atau negatif. Ya. Sedangkan ini jarak untuk GLBB, X sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. Ya. Kalau untuk gerak jatuh bebas, Y sama dengan setengah GT kuadrat. V0-nya itu kan sama dengan 0 kalau gerak jatuh bebas. Ya. Kemudian dia dipercepat. Ya. Kemudian untuk ini di bawahnya ini adalah gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas ya. Y sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Ya. Karena diperlambat, maka ini di sini G-nya jadi minus di sini. G minus jadi min setengah GT kuadrat gitu. Ini untuk gerak vertikal ke atas. Nah, ini misal jika sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0, pada saat mencapai puncak benda akan berhenti V sama dengan 0.
Jadi di sini V0 min GT sama dengan 0 ya. Ya. Jadi ini kan V0-nya kan sama dengan 0. Jadi V0 min GT sama dengan 0. Maksud saya ini V akhirnya ya, bukan V awalnya. V awalnya adalah V0. Jadi V0 itu sama dengan G kali T. Untuk ketinggian maksimum berlaku H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Di mana T sama dengan V per G. Sehingga H bisa disederhanakan lagi dengan memasukkan T ke sini, T, sehingga menjadi H sama dengan V0 kuadrat per 2G. Itu untuk gerak vertikal. Nah, kemudian untuk gerak melingkar. Pada prinsipnya gerak melingkar itu juga sama dengan gerak lurus. Ya. Cuma untuk gerak melingkar itu lintasannya berupa lingkaran. Ini. Jadi pada gambar ini benda bergerak melintasi lintasan pada lingkaran ini, pada garis putus-putus ini. Ya. Sedangkan untuk jarak tempuh S itu sama dengan R kali theta. Ya. R itu adalah jari-jari lingkaran. Ya. Kemudian theta itu adalah sudut. Sudut di mana benda tersebut bergerak melintasi lingkaran itu. R jari-jari, theta itu sudut. Misalkan benda bergerak melingkar sejauh 90 derajat misalkan gitu ya. R-nya berapa di situ? R-nya misalkan R-nya 10 cm. Maka jarak tempuh S sama dengan 90 derajat kali 10 cm. Tapi jangan lupa itu 90 derajat harus dijadikan radian ya. Supaya S-nya itu nanti ketemu sentimeter. Ya. Jadi tetanya itu jadikan radian. Nah, ini kecepatan linearnya ya. Kecepatan linear V. Di sini ada juga percepatan linearnya ya. Percepatan linearnya A sama dengan V kuadrat per R. Di mana V ini adalah kecepatan linearnya. Sedangkan R adalah jari-jari lingkaran. Ya. Untuk menghitung kecepatan linear itu V sama dengan R kali omega. Ya. Di mana omega ini adalah kecepatan sudut. Ini. Kecepatan sudut benda tersebut. Jadi nanti kalau untuk merubah ke kecepatan linear dari kecepatan sudut itu dalam bentuk radian, dalam bentuk radian. Jadi V sama dengan omega kali R. Omega ini adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini satuannya radian per sekon.
nanti ada lagi satuan yang lain. Misalkan RPM. RPM itu adalah rotation per menit atau putaran per menit. Nanti dari omega ini bisa dikonversi ke putaran per menit. Nah, ini untuk gerak melingkar, itu juga ada percepatan sudutnya ya. Di samping kecepatan sudut, ada percepatan sudut. Untuk roda yang berputar itu ada 2 jenis percepatan di sini ya. Ada percepatan sentripetal AC, kemudian ada percepatan tangensial di sini. Percepatan tangensial itu arahnya selalu menyinggung garis lingkaran, lintasan lingkaran di sini ya. Kalau percepatan sentripetal itu senantiasa selalu menuju ke pusat roda, itu sentripetal. Sehingga nanti untuk percepatan resultannya, ini kan ada 2 vektor jadinya seperti itu. Resultannya berarti A sama dengan akar AC kuadrat plus AT kuadrat. Kalau hubungan antara percepatan sudut dengan percepatan linear, ya seperti ini. Jadi A sama dengan alfa kali R. Sedangkan untuk gerak melingkar, sama pada prinsipnya dengan gerak lurus di sini. Ini kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan kali T. Sedangkan theta, jarak tempuh, sudut yang ditempuh, kan berputar. Dia menempuh sudut berapa gitu. Theta, jadi theta berapa? Theta sama dengan omega 0T plus setengah alfa T kuadrat kali T kuadrat. Nah, ini sampai di sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan. Siap, belum ada, Pak. Belum, Pak.